sampai ke 50-an tapi tidak kompak-kompak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yuk Kompak minum dulu itu minum. enggak penting. Yang penting itu konsisten. Sudah Alhamdulillah. episode 52 Benar. yang ini. Terima kasih juga makanya buat seluruh pendengar podcast New Malang Post yang selalu mendengarkan kita dan juga pemirsa YouTube New Malang Post channel. Jangan bosan ya dengerin suara saya. Benar. Suara saya ya ngene gila. Sama lah ya, harus diterima apa adanya gitu loh. Kan kamu kan basicnya kan penyanyi. Oh gitu. Lah saya bukan. Wis kayak gini enggak jelas. Enggak lah. Hah? Kebetulan hari Rabu jadi harus ketemu sama kita lagi ya. Yoi. Saya Firman dan juga Aja. di New Malang Post Podcast. Dan juga Apa ya? Oh iya, YouTube New Malang Post New Malang Post channel. Channel. Oke. Sorry lali, ngantuk aku. Wis bengi soalnya. Nah iya, biasanya Terlalu kita lebih malam. sore ya. Oke. Ya. Wis, Apa kabar Mas? baik. Mesti aku nanya kabar. Sambil kita tuh mikir ini Aku cara bingung. masuk ke topik ya apa? Bener. Karena wis kesel ngantuk ya. Iya, tapi harus Malam-malam. tetap jaga kesehatan. Iya. Kalau capek gini harus minum vitamin. Karena COVID ini juga semakin medeni Bener. dari hari ke hari. Bener. Banyak yang kena COVID. Oke, apalagi ini kan juga rame ya, sempat rame kan yang lagi rame di seluruh Indonesia adalah tentang pilkada. Ya, Yang lagi diserukan juga sama beberapa masyarakat adalah Tunda tentang tunda pilkada. pilkada. Tapi dari pemerintah memang belum ada keputusan untuk memang harus menunda atau tidak, gitu, kayak gitu. Kalau menurut Nawak perlu ditunda apa enggak pilkada? ya. Aku ini kenapa ya? Hah? Iya, kita semua Nawak. Tapi aku boleh kan beropini kan? Loh, enggak apa-apa. Ya tergantung apa itu pribadi Nah, oke. mau golput ya silakan. Kalau ini misalnya jadi digelar ya tetap digelar ya, mau golput ya silakan karena pertimbangannya adalah kesehatan juga. Benar. Ini COVID dan juga lagi katanya masuki new wave. Oh, pokoknya suka musik ya. Gelombang berikutnya. Yes. Menurutku gelombang yang pertama aja tuh belum selesai. Jadi belum ada gelombang berikutnya, ini masih gelombang pertama yang nggak selesai. Nah itu akhirnya yes, kalau misalnya kalian mau golput, ya itu hak kalian. Mau memilih ya itu hak kalian. Tapi kalau misalnya memang mau memilih, protokol kesehatan harus benar-benar dijaga. bukan hanya dijaga, ditingkatkan lagi. Oh iya. Ya karena memang waktu di TPS kan kita kan pasti menggunakan alat coblos itu bergantian. Oke, benar. Seperti itu. Tapi kalau ngomong di Malang ya, ini yang lagi rame. Iya. Ada salah satu calon perseorangan, kok salah satu ya, memang satu ya. Jadi diduga calon perseorangan yaitu Heri Cahyono dan Gunadi Handoko itu dinyatakan positif COVID. Itu jadi versinya KPU mereka menunda untuk tes medis tes kesehatan itu karena ada salah satu dari pasangan calon iya. perseorangan itu dinyatakan positif COVID. Oke. Begitu akhirnya untuk sementara penetapan perseorangan aku kok bingung sih belibet. Penetapan calon pasangan calon akhirnya itu ditunda. Oke. Karena memang yang perseorangan itu belum memenuhi persyaratan karena tes kesehatannya itu ya. Tes kesehatan belum dan akan dilakukan susulan tes kesehatan jika tes swab yang untuk persyaratan maju pilkada itu sudah dilaksanakan. Dan hasilnya negatif. Oke. Kalau yang dua pasangan calon sebelumnya itu sudah tes kesehatan ya? Sudah. Karena memang kan itu tidak duluan. ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau yang perseorangan kemarin kan harus gugatan dulu kan pertamanya ditolak, akhirnya mengajukan gugatan dan akhirnya dikabulkan. Menyusul. Oke. Harusnya tes kesehatannya ini kapan? Harusnya Senin kemarin. Oh, harusnya Senin kemarin. Oke. Senin kemarin dan
ketika hasilnya swab test yang untuk persyaratan itu dinyatakan positif, akhirnya ditunda. Tapi gitu. menurut Sam Haji sendiri, calonnya itu dia dinyatakan negatif. Ada keterangan surat negatif. Jadi kalau versinya Sam Haji ya, jadi ketika dia tes pertama di salah satu rumah sakit di Malang, itu dinyatakan positif. Oh gitu. Nah, lantas dia nggak percaya kan, nggak percaya, akhirnya dia pertama rapid dulu di klinik. Hasilnya non reaktif. Setelah itu besoknya tes swab lagi di salah satu laboratorium. Ya itulah. Lab ngono wis. Salah satu lab di Kota Malang. Hasilnya negatif. Oh gitu. Hanya jarak 3 hari. Swab ya. Iya. Jarak 3 hari. Bingung kan? Bingung loh. Iya sih. Kok iso ya beda ya? Iya ya. Yang salah orangnya apa ya? Alatnya. Makanya padahal satunya di rumah sakit ya. Lah itu makanya dia itu juga bingung kok ada 2 versi, yang satunya positif, yang satunya negatif. Tapi ketika hasilnya yang di rumah sakit itu positif, itu dia merasa tidak ada penanganan seperti orang positif COVID. Oh gitu. Jadi ya sudah. Langsung gitu. boleh pulang aja gitu. Kan sebenarnya ya enggak, ketika keluar gitu kan seharusnya kan ada tim tracing yang langsung mendatangi dia untuk karantina, terusan tracing selama 2 minggu ini kamu kemana, ketemu siapa, ketemu ini, itu tidak ada. Akhirnya tes lagi hasilnya negatif, dan untuk memastikan lagi nanti mereka juga akan tes swab lagi. Begitu. Gitu. Berarti ini bukan wakilnya ya? Wakilnya negatif. Wakilnya sudah pasti negatif. Tapi untuk memastikan semuanya nanti tes swab lagi. Kamu setiap hari swab? Setiap hari swab up. Ketahuan. Swab up Instagram. Saya enggak pernah. Kecuali kalau beli-beli, yang penting. Oh iya benar. Oh gitu. Jadi kayak gitu. Jadi masih mau dipastikan lagi ya untuk hasilnya. Lucu ya. Makanya bisa beda gitu. Lah iya. Ya apa? Kalau rapid kan jelas, rapid yang jarum yang ditujes. Jari kan akurasinya kan di bawah 50%. Benar. Kan kalau yang tes rapid yang serologi atau ECLIA itu ya 90%. Tapi swab itu kan pasti kan harusnya akurat. Iya, akurat. Karena langsung. Tapi ketika tes di lain tempat hasilnya ya juga beda. Lah ya. Gak ketukera itu. Enggak tahu. Enggak ya. Yang salah itu yang mana? Bukan salah siapa-siapa. Ya, makanya kita ini dipastikan sekali lagi supaya benar-benar jelas gitu loh ya tentang hasilnya beneran positif atau negatif itu tadi. Karena kalau rapid test juga itu kan kadang kita reaktif tapi bisa saja bukan COVID kan ya. Ya, kalau bisa aja ada virus yang lain gitu. Kondisi lemah, kondisi apapun pokoknya nggak fit, kalau ikut rapid pasti reaktif. Atau juga kalau misalnya hasil rapidnya non reaktif itu juga mungkin aja positif karena mungkin antibodinya belum terbentuk gitu. Kan juga ada yang namanya OTG kan. Makanya itu. Orang tanpa gejala itu kan juga bahaya. Seperti itu. Kan ada kayak happy hypoxia itu ya. Dan kalau di Indonesia sendiri ada 11 calon. 11 ya. Bakal calon itu ya. Yang sudah dinyatakan positif. Positif, oke. Apakah masih mau pilkada? Mungkin karena memang serem loh. Kadang-kadang kan kita tidak bisa menahan atau mengontrol gitu loh euforia, entah euforia si pasangan calon ini atau mungkin pendukungnya, tim suksesnya itu kadang-kadang yang tidak bisa ditahan gitu. Karena memang ada hak konstitusional yang memang harus dipenuhi. Tapi kalau misalnya kondisi kayak gini, ya apa? Apakah mau tetap dijalankan? Iya. Serem kan? Iya. Apalagi nanti kampanye
Kampanye kalau daring nggak masalah ya. Tapi kalau kampanye daring apakah calon itu mau? Terus juga nanti kalau pas pemilihannya juga ya. Ya. Pas pemilihannya juga kan ya pastinya kalau seperti biasanya yang kita lakukan kan ya datang ke tempat pemilihan dan pastinya kan juga akan berinteraksi berketemu sama orang-orang, memakai jarum yang sama misalnya kan ya juga itu yang mungkin beresiko gitu. Dan dipastikan mungkin ya mungkin waktunya akan lebih lama karena pasti gantian kan. Nah, Dijami misalnya kayak manten dulu. Bener. Manten di gedung Jambiro sampai Jambiro sampai Jambiro kan akhirnya kan itu gimana? Iya, itu juga kan akan nanti memakan waktu yang sangat lama. Mengingat yang kemarin sempat rame juga yang petugas ya, TPU meninggal. yang banyak yang meninggal karena kelelahan lah. Itu kan jangan sampai terjadi lagi kayak gitu. Ya tapi presiden mintanya lanjut. Sempat rame di Twitter kan beberapa artis-artis untuk selebriti, terus habis itu juga ya public figure lah. Itu banyak yang menentang untuk supaya pilkada ini ditunda. Ya, tunda pilkada. Tapi dari pemerintah pusat masih belum ada keputusan untuk menunda pilkada itu. Ya. Karena ini aku biar kelihatan pinter. Kalau keterangan dari Menko Polhukam, Bapak siapa? Mahfud MD itu sebenarnya kalau dari pemerintah pusat itu tidak pingin ada pimpinan 270 daerah di Indonesia ya banyak ya. Yang dijabat oleh PLT dalam waktu bersamaan. Karena PLT ini kan nggak boleh mengambil langkah-langkah kebijakan yang strategis. Sedangkan di kondisi pandemi seperti ini itu hal seperti itu sangat dibutuhkan utamanya dalam hal pendanaan. Kalau PLT belum bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis seperti itu gitu. Bahkan dua organisasi agama terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU kan menyerukan untuk menunda pilkada. Benar. Karena alasannya kalau merujuk pidato presiden kan kesehatan itu adalah konsen utama pemerintah. Tapi kalau ada pilkada gini bagaimana? Iya. Sudah tidak jadi konsen utama lagi gitu loh. Ya enggak tahu, belum tahu kan. Iya, tapi kan ya itu mengambil resiko gitu loh. Ketua KPU-nya aja positif COVID. Oh, ketua KPU. Pusat lo ya? Pusat. Nah, itu juga juga. Positif. Itu tuh nggak hanya untuk masyarakat, nggak hanya untuk para pasangan calon, tapi juga petugas-petugas KPU-nya ini juga beresiko. Kan ya, benar. Kalau ditambah lagi katanya dari pemerintah pusat mempunyai beberapa alasan supaya pilkada ini tidak ditunda itu karena yang pertama ingin menjamin hak konstitusional rakyat. Engel toh? Konstitusional rakyat. Terus habis itu juga COVID-19 ini kan kalau dari pernyataannya kan COVID-19 ini pandemi ini nggak tahu kapan selesainya. Jadi nggak tahu juga akan ditunda sampai kapan. Yang awalnya ini aslinya kan September ya? Apanya? Pilkada. September Oktober ya? Antara itulah. Antara itu terus habis itu harus ditunda lagi sampai nanti tanggal 9 Desember. Tapi kalau misalnya Pak JK Yusuf Kala kan ya nunggu sampai vaksinnya ada. Vaksinnya ada kan tahun 2021 tahun depan Mas ya. Paling nggak sampai benar-benar ya bisa kalau misalnya vaksinnya ada kan mungkin keadaan akan lebih bisa dikontrol lebih aman lah gitu loh. Kan kalau misalnya kayak gini banyak yang kena, apalagi kayak yang paling serem juga yang kayak pendukung-pendukungnya itu loh. Nanti belum waktu kampanye kayak gimana gitu. Nggak mungkin kampanye via online saja. Pasti ada door to door. Kalau mengumpulkan massa kan sudah nggak boleh kan awalnya kan yang untuk konser itu kan boleh. Tapi karena mendapat tentangan banyak orang akhirnya itu dicabut dan daring. Tapi kalau daring apakah bisa? Apakah efektif? Banyak yang meragukan calon banyak bukan calon yang sekarang yang kemarin-kemarin itu kalau misalnya hanya kampanye saja, pure kampanye, nggak ada hiburan, nggak ada apa, itu pasti tidak akan efektif. Seneng nggak misalnya delok pidato saya akan perjuangkan itu seneng nggak? Nggak pernah. Aku sih nggak seneng. Aku juga nggak seneng, nggak pernah. Pokoknya suruh nyoblos ya nyoblos gitu.
Iya. Oh, Nyoblos nggak? Hah? Nyoblos nggak? Enggak. Pilkada yang ini? Enggak ya? Kan saya warga kota Batu Tercinta. Oh iya sih. Yang pilkada kan kabupaten. Kabupaten. Saya juga Rumahnya aja enggak. kabupaten. Iya gitulah. Itu juga yang penting juga walaupun toh nanti ini akan berjalan. Yang penting juga ini adalah kesadaran dari masyarakat. Itu yang paling penting sebenarnya dari awal gitu. Ya. Untuk terus meningkatkan ini protokol kesehatan nggak boleh sampai lengah. Ya. Ya. Tolonglah Pak dianu lagi. Dipikirkan Dipertimbangkan lagi. Yes. Benar. Pasti bisa kok, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Kayak tagline-nya apa itu? Jangan wis merek. Apa sih? Oh iya, baru. Iya. Nanti kalau bayar nggak apa-apa. Ayolah masuk. Iya, aku setiap hari Aku pakai. Masa enak-enakan unboxing tok sebuah. Tapi hari ini nggak ada, soalnya pagi semua. Iya. Aku Iya. baru bagi. Sudah. Kasih ayam apa itu tadi? Ayam geromes enak lah pokoknya. Enak. Pokoknya enak. Iya benar. Yaudah. Ya, terima kasih Heeh. untuk pendengar New Malang Post Podcast dan juga pemirsa New Malang Post Channel. Jadi jangan lupa kalau misalnya toh ini nanti akan dilanjutkan pilkadanya buat para pendukung pasangan calon Ya, yang memiliki hak suara. yang memiliki hak suara, ya tetap dijaga protokol kesehatannya gitu ya. Gunakanlah hak suara dengan baik. Benar. Kalau Entah. nanti misalnya akan ada kampanye, ya gunakan cara-cara yang aman saja Ya. untuk mensosialisasikan apa nanti yang mau dibawa di pilkada ini gitu. Yang penting tahu visi misinya Mm-mm. dan tahu percaya orangnya, percaya calonnya. Benar. Ya sudah, coblos saja. Oke. Begitu. Terima kasih ya untuk pemirsanya YouTube channel New Malang Post. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Berita-berita selengkapnya bisa dibaca di koran New Malang Post. Di korannya. Wajah saya ketutupan. Asli Koran daerah Malang. Iya, Agus New Malang Post. Oke. Ternyata belum nge. Tektokan sila. Iya. Dan juga bisa diakses berita-beritanya di www.newmalangpost.id. Dan juga selalu follow Instagram kita ya @newmalangpost.id biar subscribe-nya banyak, giveaway-nya tambah banyak. Oke, Lumayan kan benar. giveaway? Habis ini ada giveaway apa mana? Iya, nanti saya tanyakan ya. Kalau udelnya apa produsernya pas di tengah gitu biasanya langsung giveaway loh. Jangan lupa ya, besok enak-enak sore live Instagram bersama Ajeng. Pak Ajeng tak pokoknya. Saya enggak. Saya di belakang layar. Makanya itu aku tak cuti ya. Maksudnya itu program ini. Oke. Selama kerja di sini tak Ajeng enggak oleh cuti. Mungkin yang melihat. Oleh cuti. Heeh. Tapi harus take banyak. Waduh. Sampai malam gitu ya kita take berapa episode ya. Yoi. Makanya mungkin yang mendengarkan podcast ini, melihat YouTube channel ini, barangkali aku mau membantu Kak Ajeng gitu ya. Ya boleh. Boleh. Silakan. Pokoknya sarangnya. Oke deh. Yaudah ya, sampai ketemu di edisi selanjutnya. Bye bye. Terima kasih dulur.